Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Prof. Hasanuddin, yang saya sangat hormati Bapak Muslim Kelompok Masyarakat selaku Ketua Panitia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Senat yang sangat saya hormati. Izinkanlah saya menyampaikan visi, misi, program kerja calon rektor Universitas Koordinator untuk periode 2023-2027. Ini visi ini sebenarnya sudah lama kami bikin, karena waktu itu kalau tidak salah saya siap di bulan April, tapi ternyata di pending, dan alhamdulillah hari ini sudah saatnya saya menyampaikan di depan yang terhormat anggota Senat atau undangan yang lain yang hadir pada hari ini. Perlu saya sampaikan sebelum kita masuk, nama saya Dr. Mandari SPMSI. Saya adalah PNS. Kalau tidak ada halangan, saya masih punya waktu kurang lebih 17 tahun untuk pensiun. Umur saya sekarang 52 tahun lebih. Golongan saya sekarang rektor kepala, dan alhamdulillah sudah diusulkan ke guru besar bidang sosiologi masyarakat pesisir. Hasil penilaian tanggal 22 Agustus, angka kredit saya sudah memenuhi untuk guru besar. Tinggal saya menunggu, saya disuruh melengkapi berkas untuk klarifikasi dan merangkap penerbitan SK. Mudah-mudahan secepatnya sesuai dengan harapan Ketua Dewan Pembina bisa tercapai. Kemudian saya sekarang pendidikan saya adalah dari Diploma 3 Akademi Diploma Pertanian Bogor tahun 98, dan saya adalah S1 alumni Universitas Cokro Makassar. Jadi saya adalah anak kandung daripada Universitas Cokro Makassar. Jadi kalau kampus-kampus lain selalu memberdayakan alumninya, saya adalah alumni Universitas Cokro Makassar, dan saya selesai tahun 2000. Kemudian saya S2 di Unpas 2004, dan alhamdulillah waktu itu saya lulusan terbaik dan tercepat. Kemudian begitu juga di S3. Alamat saya tinggal di Macopa, Maros. Saya juga punya rumah di BTK di depannya SMA 21 di Blok E 175 dekat rumahnya Ibu Uti. Visi saya tentu saya mengacu kepada visi yayasan yang ada di statuta visi universitas, yaitu menjadikan Universitas Cokro Aminoto dan mendirikan universitas yang terunggul berlandaskan Islam, yang mengembangkan sumber daya insani yang berakhlak mulia, berjiwa kebangsaan, dan mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, dan entrepreneur. Kemudian misi saya adalah misi yang tertuang dalam statuta 2019. Jadi yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan akademik yang bermutu, profesional, yang berlandaskan Islam, berwawasan kebangsaan dan global. Ini perlu saya sampaikan, misi satu ini saya jabarkan dalam bentuk 8 program kerja. Kemudian misi yang kedua menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan entrepreneurship berlandaskan Islam. Ini saya jabarkan dalam 6 program kerja. Kemudian misi yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan dalam rangka membangun kesejahteraan umat. Ini saya jabarkan dalam bentuk 4 program kerja. Kemudian misi yang keempat mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan, dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan entrepreneur. Ini saya jabarkan dalam 4 program kerja. Jadi perlu saya sampaikan kepada anggota Senat yang saya hormati, kemudian Pak Ketua Dewan Pembina, misi yang saya bawakan hari ini ada 4, kemudian saya jabarkan dalam bentuk 22 program kerja yang saya akan laksanakan selama 4 tahun kalau saya dipercaya menjadi rektor. Dan itu akan insya Allah akan dinilai berdasarkan pencapaian visi misi, boleh 6 bulan, boleh 1 tahun, apakah tercapai atau tidak. Dan itu bukti komitmen saya, janji saya untuk memajukan Universitas Cokro Aminoto.
Ini yang saya misalnya apa itu yang saya jabarkan dalam program saya. Program saya yang pertama, saya agak kaku. Baca Pak Joko. Jadi saya mau berdiri. Ya. Jadi ini misi yang pertama tadi menyelenggarakan pendidikan akademik bermutu profesional berlandaskan Islam dan wawasan kebangsaan. Yang pertama itu, yang saya ingin lakukan yang pertama adalah penyusunan pembenahan peraturan rektor yang mengacu pada Statuta 2019. Kenapa ini penting? Karena ini adalah landasan kita. Kita harus taat asas. Sebagaimana arahnya Pak Ketua Pembina. Kita harus taat asas. Tidak ada kegiatan yang boleh dilaksanakan rektor tanpa kalau tidak sesuai dengan statuta. Itu yang saya harus jalankan. Salah satu contoh yang saya bisa sampaikan. Di statuta saat ini yang menyelenggarakan penjamin mutu adalah Lembaga Penjamin Mutu Internal LPWNI. Tapi di sini yang tertentu adalah Ketua SPB. SPB itu sistem yang kita bangun adalah lembaganya bagaimana memperkuat sistemnya SPB. Sekarang yang ada di sini Ketua SPB. Itu yang perlu kita penuhi. Salah satu contoh lagi mungkin kita lihat bahwa di statuta kita itu susunan pejabat yang ada di statuta itu tidak dikenal namanya sekretaris fakultas. Yang dikenal itu adalah wakil dekan. Di sini dimunculkan sekretaris fakultas. Itu semua kita harus sama-sama membenahi. Dan masih banyak peraturan sebenarnya yang perlu dibikin, tapi sampai hari ini tidak ada. Dalam statuta itu ada 29 peraturan rektor yang harus turunannya statuta. Tapi yang saya lihat sekarang belum. Dan itu akan saya membenahi. Dan ini saya akan jadikan program 100 hari kerja saya. Gitu. Kemudian yang kedua, merancang akuntabilitas keuangan yang efektif dan efisien. Teman-teman selalu berkatakan, kenapa kita tidak sejahtera? Bagaimana kita bersejahtera kalau kurang mahasiswa? Nah pertanyaannya sekarang, berapa di mahasiswa baru kita bisa sejahtera? Artinya gaji kita UMP. Di sini saya lakukan dalam statuta itu jangan tertulis bahwa sebelum masuk di tahun ajaran baru, di dalamnya harus menyusun rencana anggaran pendapatan belanja universitas. Dan itu harus disahkan oleh yayasan. Berapa pemasukan estimasi, berapa pengeluaran disahkan oleh ketua yayasan, rektor yang mengajukan, paling lambat 1 bulan sebelum tahun ajaran baru. Itu kita harus laksanakan. Dan saat ini kayaknya belum, karena yayasan saya dengar bahwa berapa, bagaimana rektor kerjamu, ini mestinya disalahkan. Dan di akhir tahun harus diaudit, keuangan itu harus diaudit. Siapa yang mengaudit? Audit internal, yayasan atau rektorat. Supaya apa yang kita kerjakan akuntabel, efisien dan efektif. Kita sudah bisa estimasi. Yang tadi saya bersyukur kalau diberi mobil atau lain, insya Allah kalau banyak mahasiswa kita itu hal yang kecil. Ya kita harus cari bagaimana mahasiswa kita banyak. Itu yang jadi audit internal itu bukan untuk mencari kesalahan orang. Yang kita cari kalau minus berapa minusnya, kalau untung berapa untungnya, itu tujuannya. Kalau kurang apa yang perlu dibenahi, itu tujuannya audit. Kemudian yang ketiga, penataan struktur lembaga dan organisasi yang profesional. Di sini jujur saya katakan, satu fakultas, satu dekan, ada sekretarisnya, ada kaprodinya. Satu jurusan, satu prodi, satu fakultas. Itu. Kemudian ada lagi, ada kaprodi, ada ketua departemen, ada sekretaris, ada dekan, padahal satu prodi. Terlalu banyak orang mau dinaik. Kita harus efisien dan efektif. Ya, asas manfaat yang kita utamakan. Kalau bisa dikerja satu orang, kenapa harus 4? Kenapa harus 3? Itu yang kita harus lakukan. Dan kita harus berani melakukan itu. Kenapa? Karena pasti ada orang yang tidak senang dan tidak senang. Saya selalu mengambil contoh anak saya 4 orang. Tiap hari Minggu selalu terjadi perdebatan karena satu mau makan bakso, satu mau makan pista. Itulah perbedaan. Tapi saya harus menerima. Apalagi kita tidak
kita harus selesai. Pembenahan akreditasi program studi. Perlu saya sampaikan dalam peraturan Bank PT, 6 bulan sebelum berakhir masa akreditasinya prodi itu sudah harus masuk polanya. Saya pernah diskusi Pak Ketua Pembina 2 tahun yang lalu, saya dengarnya bahwa ada beberapa prodi yang sudah mati, kemarin sempat mati, tapi alhamdulillah sekarang sudah kita berusaha menghidupkan tinggal satu mungkin. Sekarang ini saya perlu sampaikan 6 bulan ke depan itu ada 4 yang akan kedaluarsa. Mestinya sudah masuk sekarang. Yang pertama Management. Management itu tanggal 26 Maret. Kalau tidak salah itu sudah berakhir. Kalau 26 Maret mestinya masuk 6 bulan sebelum. Berarti kalau Maret berarti bulan 9 sudah harus masuk. Ini bulan 10 belum. Kemudian ilmu komunikasi itu mati juga tanggal 26 dia Pak Mahmud Kapolrinya. Itu belum juga masuk orangnya, maka belum bisa itu. Kemudian kebidanan bulan Mei, kalau tidak salah April ya, bulan April. Kalau tidak salah tanggal 29 ya itu tadi 26 ya 20 Mei gitu ya. Yang 29 bulan April itu adalah institusi. Jadi ada 4 yang mati bulan April itu akreditasi institusi kita dan di bawah itu akreditasi institusi kita itu sudah mati bulan April. Dan itu sebenarnya sudah harus masuk 6 bulan sebelumnya. Artinya bulan 10 ini harus masuk. Kemudian kebidanan bulan depan paling lambat harus masuk. Itu adalah yang harus saya jadikan program 100 hari Prof. Kalau saya dipercayakan menjadi direktur, saya akan membuat tim kerja. Insyaallah kita harus berusaha meningkatkan. Kemudian poin yang kelima meningkatkan akreditasi institusi. Akreditasi institusi kita sekarang baik, C. Dan kalau mendaftar orang di kementerian tidak bisa diterima karena yang diterima adalah baik sekali. Itu kerjaan kita, semua kerjaan rektor yang bertanggung jawab. Saya harus mengakoda bagaimana C menjadi B. Syaratnya untuk menjadi B karena kita di sini 10 prodi, minimal 6 prodi harus akreditasi baik sekali. Sekarang yang ada akreditasi baik sekali baru 4. Kita butuh 2 prodi untuk dinaikkan menjadi baik sekali. Itu ada syarat. Jadi ini saya jadikan program di tahun ketiga saya. Kenapa? Karena tahun pertama, tahun kedua saya membenahi dulu prodi. Lanjut. Kemudian melaksanakan sosialisasi promosi sinar terstruktur dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa. Perlu saya sampaikan di sini di depan Ketusna Pak Ketua Pembina 2021 yang lalu kami bersama Pak Yusuf Andi Murapung turun langsung mencari mahasiswa. Pak Prof waktu itu hadir, misalnya bahkan dari ada luar negeri lebih 200 Prof kita terima. Tahun lalu lebih 100, tahun ini tidak cukup 50. Terjadi penurunan yang signifikan. Apakah kita membiarkan kampus kita turun dari hari ke hari? Saatnya kita sekarang memperbaiki. Kita bersama-sama. Kemarin alhamdulillah dari tahun kemarin lebih 100 mahasiswa diterima. Perlu teman-teman ingat bahwa yang dari Fakultas Perikanan karena saya dekan lebih 70 dari perikanan. Jadi bukan karena akreditasi yang membuat banyak mahasiswa, bukan karena pembayaran yang bikin banyak mahasiswa, tapi itu brand. Kita lihat ITBK, Institut Bisnis Skala, kampus yang baru berdiri, akreditasinya baru tahun ini terakreditasi C, pembayarannya 10 juta per semester. Biaya pembangunan 30 juta dalam pemuluhan mahasiswanya. Kenapa? Karena dia punya brand. Niva, Kala, ya Ciputra yang ada di ICD itu 10 juta SPP-nya. Jadi kalau dia mengatakan, kemarin saya ketemu dosennya di sana, dia mengatakan gaji kami Pak di atas 10 juta, wajar. Kenapa? Karena rasionya di sana, rasio dosen dan mahasiswa 1:18. Berarti kalau 10 juta pembayaran mahasiswa, berarti anak mahasiswa membayar 1 dosen dalam 1 semester. Berarti 60 juta kan? Nah kalau rasionya 1:18, masih ada 120 juta masuk direktorat dengan yayasan. Nah di sini bagaimana kita mau sejahtera? Banyak prodi-prodi yang 2 saja mahasiswanya, ada yang 3, dosennya 8. Gimana caranya? 2 juta SPP-nya,
dosennya 9 mau digaji 1 juta, baru 1 bulan 9 juta, pembayarannya mahasiswa 2 orang 4 juta, kan bisa pasti. Dan yang terjadi seperti manajemen dan perikanan yang saya pimpin surplus, tapi mensubsidi yang lain. Akhirnya tetap terjadi timpang. Itu yang kita perlu benahi, bagaimana menata ke depan. Misalnya kalau saya jadi rektor, saya akan memberikan kompetisi dalam artian bahwa prodi itu kita memberikan gaji berdasarkan jumlah mahasiswanya, supaya yang malas menjadi rajin mencari mahasiswa, yang rajin banyak mahasiswanya. Dan ingat, bukan berarti saya lepas, yang banyak itu akan mensubsidi tetap, ya. Dan kalau saya rektor, kemarin saya keliling ketemu dengan kepala desa di Pangkep, saya kumpulkan pendamping desa yang namanya PKH, HIP, saya kumpulkan sampai sore kemarin. Saya kumpulkan anak-anak pulau yang ini membutuhkan, silakan. Itu yang saya bawa adalah semua prodi, saya tawarkan kepada mereka. Dan pada saat saya minta jadi direktur, yang saya lakukan adalah melihat prodi yang kurang mahasiswanya, itu yang saya bawa. Dan mungkin untuk pertama kalinya sejak Cokro berdiri, barusan ada mungkin rektor yang bermalam di masyarakat untuk mencari mahasiswa. Dan saya akan lakukan itu. Jadi pemimpin itu keteladanan. Pemimpin itu keteladanan. Kalau kita berani mengatakan begini, kita harus laksanakan. Kalau kita hanya pintar menyuruh dan kita duduk diam saja, bagaimana orang mengikut? Kita harus berada di tengah bersama-sama untuk mencari. Ya, itu. Kemudian yang ketika tadi saya sudah berbicara, ini meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan dosen. Apa yang saya lakukan untuk membantu yayasan dosen-dosen yang belum sandos, akan saya briefing khusus bagaimana supaya bisa sandos. Kalau sudah sandos kan gajinya sudah pasti UMP 3 jutaan. Uangnya dari mana? Dari negara. Waktu saya datang di sini, ingat, waktu saya datang di sini tahun 2018 resminya bergabung, 2017 saya tinggal di sini. Jumlah lektor di Cokro, di Cokro Minoto hanya 4 lektor. Sekarang alhamdulillah berapa? Lebih 20. Saya satu tim penilaian kata itu. Yang kedua, dulu di sini hanya 6 santos, sekarang hampir 30 santos. Ini adalah suatu kemajuan. Itu semua kita harus dorong. Kenapa? Karena tugas saya digaji oleh negara untuk membantu teman-teman semua. Kemudian yang ke-8, pembukaan prodi magister S2 atau dan pendidikan profesi. Magister apa yang saya mau buka? Dosennya agrobisnis perikanan sekarang yang sudah perikanan, yang sudah doktor ada 4 orang. Untuk membuka prodi 5. Tapi ingat, yang sementara bagi proses penyelesaian ada 4 orang yang doktor kita. Jadi di perikanan itu 20 dosennya. Sekarang yang sudah doktor itu sudah ada 4 orang. Yang sementara kuliah S3 sekarang ada 5 orang. Jadi 9 orang akan dalam waktu dekat akan jadi doktor. Nah kalau itu terjadi, maka saatnya kita membuka S2. Kemudian pendidikan profesi